Bosman sejak kapan anti pemerintah? Anti asing yang membelain pejabat mungkin iya. Anti hutang asing yang dibela pejabat mungkin iya. Keduanya seakan agen asing yang tak bagaimana masih dipercaya menjabat. Dan mungkin satu-satunya paling kenceng anti mereka, bukan anti pemerintahan. Ya, mudah-mudahan sahabat semua paham. Pastinya banyak yang senang ternyata analisa Bosman akan Trump salah. Karena kalau Trump jadi lagi, komunis Tiongkok bisa-bisa hilang dari peta dunia dalam 10 tahun ke depan. Jangan-jangan loh ya. Tapi bener sih, alangkah ngerinya kalau ternyata analisa Bosman tepat. Trump yang dilantik 20 Januari 2021 nanti pasti jadi ngeri. Jangan-jangan analisa yang lain tentang compang-campingnya negara ke depan jadi kejadian. Tentang pengusaha Tiongkok yang dilindungi pejabat mengeduk sumber daya alam Indonesia ternyata merugikan, semua bakal jadi benar. Bagaimana perasaan sahabat ketika analisa Bosman mengharap Trump menang ternyata salah? Pasti banyak yang bersyukur dan nyukurin si Bosman. Biar mampus lu dasar anti pemerintah. Oh gitu ya, Bosman sejak kapan anti pemerintah? Anti asing yang membelain pejabat mungkin iya. Anti hutang asing yang dibela pejabat mungkin iya. Keduanya seakan agen asing yang tak bagaimana masih dipercaya menjabat. Dan mungkin satu-satunya paling kenceng anti mereka, bukan anti pemerintahan. Ya, mudah-mudahan sahabat semua paham. Pastinya banyak yang senang ternyata analisa Bosman akan Trump salah. Karena kalau Trump jadi lagi, komunis Tiongkok bisa-bisa hilang dari peta dunia dalam 10 tahun ke depan. Jangan-jangan loh ya. Tapi bener sih, alangkah ngerinya kalau ternyata analisa Bosman tepat. Trump yang dilantik 20 Januari 2021 nanti pasti jadi ngeri. Jangan-jangan analisa yang lain tentang compang-campingnya negara ke depan jadi kejadian. Tentang pengusaha Tiongkok yang dilindungi pejabat mengeduk sumber daya alam Indonesia ternyata merugikan, semua bakal jadi benar. Sungguh urusan Trump, saya secara pribadi menganalisa Trump memang karena suka akan kebijakannya yang mengutamakan Amerika atau disebut Amerika First. Karena aslinya kalau kita dapat mandat, kita akan meniru hal yang sama, yaitu membuat Indonesia First. Kebijakan Indonesia First ini jauh-jauh beda dengan kebijakan ekonomi saat ini yang dijalankan oleh pejabat yang lebih memilih trading atau berdagang dengan negara besar, terutama komunis Tiongkok. Walau kita tahu efek jago impor itu membuat Indonesia tidak menjadi negara produsen lagi, dengan bukti indeks industri nasional jauh di bawah beberapa presiden dan pejabat sebelum ini. Pertumbuhan industri biasanya di atas pertumbuhan nasional. Tapi saat ini, sudahlah, males diskusinya. Terlalu banyak pemujanya yang gak punya ilmu industri mendadak menyerang kita nantinya. Di trading yang saat ini jadi pilihan, yang diuntungkan adalah rent seeker atau pengejar rente, atau pejabat yang punya kekuatan mengubah peraturan supaya menguntungkan pengusaha negara lain itu yang lebih banyak diuntungkan. Untung rakyat gak banyak ngerti cara ngelola negara pilihannya yang sekarang ini dilakukan. Jadi aman pejabat tadi berlindung di balik orang baik, yang sederhana, yang populer. Amanlah hidup pejabat-pejabat tadi karena tamengnya memang baik. Mengapa enak jadi rent seeker? Karena pengusaha negara lain dan pejabat negara lain, terutama BUMN Tiongkok, berani taruh di muka pelicin-pelicin tadi. Bagi banyak pejabat hari ini yang namanya low hanging fruit, tinggal petik aja tuh buah yang udah mateng. Gak perlu proses panjang untuk mendapatkan duit dari produksi atau dari manufaktur. Dagang aja. Import adalah salah satu kebijakannya yang waktu kampanye janjinya akan tidak ada impor. Tapi hebatnya, saya salah analisa karena ingin Trump menang lebih dimaki-maki daripada kebijakan impor yang terus ada dan menyalahi janji kampanye. Juga hutang-hutang yang terus dibuat yang juga menyalahi janji kampanye. Ini tidak dipermasalahkan. Mangkraknya proyek LRT, gak kelarnya ibu kota. Salah janji kampanye jauh lebih mulia daripada salah analisa Trump yang anti Tiongkok kalah di Pilpres Amerika. Saya salah analisa saja belum tentu. Kalau 20 Januari 2021 Trump dilantik, apa lu pada cium tangan Bosman? Ya enggak lah, kita asik-asik aja. Kita bukan kayak pejabat yang jumawa pamer-pamer. Mau bener mau salah itu hanya analisa, gak ada yang harus dibanggakan. Tapi salah janji kampanye tidak dosa, malah dipuja-puja. Ini saya heran. Sebentar, kalau saya mengatakan hal seperti ini bukan berarti saya dukung oposisi yang saat ini juga getol menyerang pemerintah. Jangan samakan kita dengan gerakan oposisi atau mereka yang anti pemerintah. Tidak sama. Kita hanya anti kebijakan yang menguntungkan asing-asing oleh beberapa pejabat. Kita juga kritik oposisi yang diam-diam baik. Gak punya konsep yang lebih baik dari solusi-solusi baru yang pemerintah kerjakan. Gak ada solusi juga oposisi, hanya ngelawan aja. Jadi kita jaga jarak lah kalau begitu.
Mana cinta tanah airnya kalau kita hanya bisa teriak-teriak tanpa kasih saran solutif dan inovatif? Kalau si Sontoloyo, 5 pilar Indonesia First, tepatnya kita pakai nama Indonesia Menang. Tuh, ada di pojok kanan setiap video Bosman. Itu selalu didengungkan, sehingga kita tidak bisa dikatakan tidak punya konsep, tidak punya solusi. Kita ulang selalu ya, nomor 1 kita akan printing money berbasis industri dan manufaktur. Nomor 2, TINA, there is no alternatif di mana bunga bank deposito akan jadi 0%. Nomor 3, TIARA atau there is other reasonable alternative, yaitu dedolarisasi dan deglobalisasi. Deglobalisasi adalah antitesa global supply chains menjadi domestic supply chains. Yang dua lagi semua sahabat sudah tahu, tidak perlu kita teruskan. Dengan kebijakan ini, IMF bakal gigit jari. Juga pejabat agen IMF dan agen World Bank akan gigit jari. Juga pemburu rente, pembela BUMN komunis Tiongkok akan kita gulung semua pabrik yang mengambil sumber daya alam Indonesia tadi. Juga perusahaan asing lainnya yang mengeduk sumber daya alam. Asing hanya boleh masuk di midstream industri, di tengah, tidak boleh di hulu. Dana asing kita tidak anti, tapi masuknya beda. Bukan untuk FDI atau Foreign Direct Investment. Mereka dikhususkan untuk mengembangkan lingkungan hidup, alih teknologi, dan digitalisasi. Uang asing, payment system asing, seperti Alipay, WeChat, Libra, semua akan dibuat e-rupiahnya. Indonesia akan punya digital currency juga. Untuk urusan beginian jangan ragukan Bosman. Skala kecil semua dibangun menunjukkan seriusnya membangun tanah air. Walaupun skala swasta, karena gak bakal orang seperti Bosman ini dapat tempat di pemerintahan yang pro trading, pro impor, pro IMF, pro BUMN Tiongkok, gak bakalan. Kalian saja pejabat menikmati 4 tahun lagi ya. Mudah-mudahan gak compang-camping negara ini tergadai selama beberapa tahun ke depan. Bosman, walaupun miskin begini punya denaran sebagai WeChat dan Alipay-nya, yaitu payout system. Kemudian untuk funding UKM, Santara yang terbesar dan terbaik saat ini, walaupun usia baru 2 tahun, 250.000 member terus memenuhi investasi ke UKM sebagai kontribusi membangun ekonomi bottom of pyramid. Jadi begitu e-rupiah siap, begitu SWF siap, begitu printing money siap, Indonesia tinggal terbang tanpa asing dan asing. Sabar ya, kita kasih kesempatan pemburu rente biar lebih kaya lagi. Ini semua pilihan kalian kan? Toh secara mayoritas memang kalian pendukung SDA kita diambil asing.